istiqamah dan kultum di malam yang ke-13 ini insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Muhammad Mufid. Alhamdulillah beliau berada di tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu 'alal mu'ayyadi bi barahinil Qur'an wa 'ala alihi wa ashabihi alladzina nalu darajata ridwan. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Saudara yang saya hormati, saya banggakan DKM Musalla Al-Ikhlas beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Abi, Umi, anak-anakku sekalian, seluruh jamaah sholat tarawih rahimahullah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama terlebih dahulu tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah beserta inayatnya yang telah dikaruniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah. Saudara jamaah sholat tarawih rahimahullah, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Selamat datang buat kita semua di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang diagungkan oleh Allah. Kita pun juga mengagungkan dan memuliakan bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana Al-Qur'anul Karim diturunkan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana di dalamnya ada malam yang sangat-sangat istimewa. Malam 1000 bulan, bahkan lebih dari sekedar 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Bahkan di bulan suci Ramadan ada pembebasan diri dari api neraka. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sholat tarawih rahimahullah, sejenak sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih, mari sebentar kita tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasehati di antara satu dengan yang lainnya dengan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Saling menasehati tanpa kita memandang apakah dia lebih tinggi ilmunya, lebih tua umurnya, lebih luas pengalamannya, karena saling menasehati adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia cenderung lupa, maka penting untuk dinasehati, untuk diingatkan setiap saat. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Termasuk yang ngomong di depan ini bukan berarti lebih baik, lebih pandai, lebih oke dan lain sebagainya. Tidak ada lain, tujuannya adalah dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Hadirin jamaah salat tarawih rahimahullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kata beliau, "Idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan," jika malam pertama dari bulan suci Ramadan tiba, "sufidatis syayatin wa ma'adatul jin," setan-setan dan jin-jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa ghulliqat abwabun nar," dan pintu-pintu neraka ditutup. "Falam yuftah minha," dan tidak satu pun dari pintu-pintu itu
dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan pintu-pintu surga dibuka. Falam yughlaq minha bab, dan tidak satu pun dari pintu-pintu itu ditutup. Tidak sampai di situ, kata baginda Nabi. Wa yunadi munadin, kemudian ada yang menyeru di bulan suci Ramadan. Ada seruan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seruannya? Ya baghil khair, wahai yang menginginkan kebaikan, wahai hamba-hamba yang menginginkan kebaikan di bulan Ramadan ini, akbil, datanglah kamu, datanglah kalian semua, hadiri kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Datanglah ke tempat-tempat yang baik, fungsikan seluruh anggota badan kepada yang baik. Itu artinya kita datang mendatangi yang baik-baik, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa ya baghiyashar, wahai yang menginginkan keburukan, yang menginginkan kejelekan, yang menginginkan kemaksiatan, utamanya di bulan suci Ramadan, abshir, tahan dirimu, tahan dirimu, jangan sampai berbuat. Walillahi mutaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai orang-orang, mempunyai hamba-hamba yang dipilih untuk kemudian dibebaskan dari api neraka. Subhanallah. Wa dzalika kulla lailah, dan itu terjadi setiap malamnya sepanjang bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah salat tarawih rahimahumullah. Lalu bagaimana, apa yang dimaksud? Bahwa setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Dalam hal ini para ulama memberi arti dengan menggunakan dua pendekatan, termasuk Imam Ibnu Battal menjelaskan tentang ini. Yang dimaksud bahwa setan-setan dibelenggu, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, arti yang pertama secara tekstual, secara teks, bahwa memang benar adanya bahwa setan-setan itu dibelenggu, jin pula dibelenggu, pintu-pintu neraka benar-benar ditutup, pintu-pintu surga benar-benar dibuka, demikian adanya. Bagaimana caranya? Adapun cara dan kaifiyahnya, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita wajib mengimaninya saja, kita wajib percaya saja. Ini jadi orang beriman. Kalau informasi itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, kita ngangguk saja, saya iman, percaya, gitu. Jadi tidak perlu banyak perdebatan. Apa artinya? Ini kan urusan Allah, ini pekerjaan Allah. Urusan-urusan Allah kita tidak perlu urus dirimu sendiri, kata Allah. Kemudian arti yang kedua secara konteks, secara majas, kata bahasa Arabnya. Yang awal tadi secara hakiki, secara tekstual, secara konteks, bahwa setan-setan dibelenggu, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, artinya Allah Subhanahu wa taala menutup akses, menutup pintu-pintu keburukan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada yang membuka karena sudah ditutup. Allah menutup jalur-jalur keburukan, kemaksiatan di bulan suci Ramadan ini. Artinya kita bersama-sama menutup diri di bulan suci Ramadan. Kemudian pintu-pintu surga dibuka, artinya Allah membuka seluas-luasnya rahmat dan karunia-Nya, membuka maghfirahnya, ampunannya bagi hamba-hamba yang mau berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya, utamanya di bulan suci Ramadan, utamanya di bulan suci Ramadan. Bukan berarti di bulan-bulan yang lain boleh, bukan berarti di bulan-bulan yang lain boleh. Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai sekolah di mana kita tempat belajar berbuat baik, kemudian mengaplikasikannya di bulan-bulan berikutnya. Sehingga di bulan suci Ramadan ini ada pelipat gandaan pahala, mulai dari 10 kali lipat sebagaimana dalam hadis yang lain,
dilipat gandakan 10, 700 sampai hitungan yang tak terhingga. Itu belum termasuk puasa. Puasa bukan hanya dilipat gandakan kata Allah, bukan sekedar dilipat gandakan. Dalam hadis qudsi, illa shaum, kecuali puasa. Bagaimana puasa? Fa innahu li, puasa itu milikku, puasa itu urusanku. Wa ana ajzihi, dan akulah yang akan membalasnya. Puasa Allah langsung yang akan membalasnya. Artinya kalau sudah Allah langsung yang balas, tentunya lebih besar, lebih berlipat ganda dari amal-amal yang lain tentunya. Hadirin jamaah salat tarawih rahimahumullah. Satu lagi pertanyaan, kemudian kita jawab singkat, masih berkaitan dengan ini. Ada yang nanya, bagaimana Ustaz? Katanya setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup. Kenapa kok masih banyak sepanjang bulan suci Ramadan kemaksiatan, keburukan masih aktif sepanjang bulan suci Ramadan? Bagaimana ini korelasinya dengan bahwa setan-setan dibelenggu? Maka oleh karena itu ini ada yang perlu diluruskan sedikit, bahwa keburukan, kemaksiatan, kejahatan itu sebenarnya timbulnya bukan produk setan. Jadi maksiat, keburukan ini bukan produk setan, bukan mereka yang buat, bukan. Setan dan iblis itu hanya sekedar menunggangi, mencari celah dan kesempatan di dalam setiap diri manusia untuk masuk. Ketika ada celah, ketika disediakan makan, minum, tempat buat mereka, mereka masuk. Mana buktinya? Mana buktinya? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas sekali menjelaskan, di antaranya dalam surah Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha, kata Allah. Wa nafsin, dan jiwa, wa ma sawwaha, dan segala kesempurnaan atas jiwa itu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah selesai menciptakan jiwa manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada jiwa itu dua hal, dua potensi besar yang harus dijaga oleh manusia. Apa? Yang pertama, fa'alhamaha fujuraha, Allah menitipkan fujur. Yang kedua, wa taqwaha, Allah menitipkan takwa. Ini dua potensi ini ada di dalam diri manusia, Allah titipkan itu. Apa maksudnya fujur? Ulama tafsir rata-rata menafsirkan fujur itu dengan bahasa asyarru, keburukan, kejelekan, kemaksiatan. Sementara takwa adalah al-khairu, kebaikan, ketakwaan, keimanan, ibadah yang baik, amal soleh, dan lain sebagainya. Jadi di dalam diri manusia itu memang ada potensi buruk. Jangan salah-salahin iblis dan setan terus. Kita punya anak bandel, punya anak nakal, ya kan? Ya Allah, kenapa kamu nakal banget? Setan dari mana yang nongkrong di kamu? Ini setan dari mana? Ini dari pagar di mana ini? Atau dirinya malas sholat? Kok malas sholat? Ini setan, ini pasti setan itu. Mau terawih nggak bisa, nggak mau. Dia aja kebaikan nggak mau, baca Quran ngantuk, ini setan ini. Padahal Ramadan nggak ada setan, gitu ya. Kita perlu ingat bahwa Allah menitipkan fujuraha wa taqwa. Memang ada potensi, kayak lalat lah. Kita misalkan lalat nih. Lalat itu datang ke tempat kotor, ke tempat bau, banyak bakteri, busuk. Itu lalat datang. Tapi apakah lalat yang menciptakan kebusukan, keburukan, kekotoran itu? Tidak. Karena lalat disediakan kotoran, disediakan benda-benda busuk, datang lalat mengganggu, justru mensupport dan menjadikan yang busuk itu semakin busuk, semakin berbahaya. Sama dengan di dalam diri kita. Karena manusia ini sebenarnya makhluk resiko, ini manusia ini. Kita harus waspada jadi manusia ini. Karena ada dua potensi itu yang saling bergejolak tiap hari, saling mengalahkan antara fujur dan takwa. Kalau bahasa ringkasnya, fujur itu hawa nafsu, kemudian takwa itu adalah kebaikan, ketakwaan kepada Allah.
Misalkan tiap hari ini pasti kita ketemu nih yang namanya baik, buruk, baik, tidak baik, baik, tidak baik, pasti ketemu kita tiap hari. Nah, kita yang harus menentukan. Kalau kita membuka yang tidak baik itu, selalu kita lalui, selalu kita pupuk, tumbuh kembangkan, maka yang timbul dalam hatinya adalah keburukan, kejelekan, kemaksiatan, terus akhirnya menjadi nikmat. Dan disitulah tempat setan nongkrong, makan, minum, tidur di situ. Akhirnya kalau kebanyakan setan dan iblisnya kena fisik, bisa-bisa gila, gitu, bisa-bisa kesurupan karena kebanyakan setan yang nongkrong di dalam diri kita. Maka yang kita sampaikan adalah bahwa setiap manusia itu memang ada potensi tersendiri untuk berbuat jelek dan berbuat baik. Bagaimana cara untuk selalu menjadi orang baik? Maka takwanya itu dipupuk, ditumbuh kembangkan, dibudidayakan. Bawa jiwa ini ke tempat yang baik-baik, mata, telinga, kaki dan lain sebagainya dibawa ke tempat-tempat yang baik. Jangan sampai diberi kesempatan untuk berbuat jahat sebisa-bisa mungkin, sehingga pada akhirnya kapok tuh kejelekan. Ada anak perempuan bisa pakai kerudung, dia pakai kerudung udah biasa nih, dia terus tutup aurat terus. Giliran dia dibuka auratnya, kebuka auratnya, misalkan angin menerpa dia malu luar biasa. Kerudung jatuh, minder dia, merah mukanya. Kenapa? Karena dia sudah biasa baik dan tidak biasa tidak baik. Maka itulah akan timbul kebaikan itu apabila dipupuk, akan timbul kejelekan, keburukan, kemaksiatan itu apabila juga dipupuk. Maka kita harus sekali-kali mencoba keburukan, kebaikan dan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya di bulan suci Ramadan ini, yang pertama dilipat gandakan ibadah-ibadah kita, kemudian kita masih eksis dan terus diberi kesempatan dan kesehatan untuk menjalani ibadah, sholat tarawih, sholat tahajud, puasa, utamanya puasa dan lain sebagainya, dan berbagi kepada bangsa, kepada lingkungan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dan termasuk orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu ini dan bisa menumbuh kembangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja